tolong tangkap cukungnya. Jangan ini dibiarkan gitu, rakyat yang selalu jadi kambing hitam. Konon kabarnya karena aparat juga dapat gitu P dari situ gitu loh. Peti ini semestinya kalau saya selaku bupati saya tutup. Kalau saya bupati. Kabupaten Ketapang secara geografis berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat dengan penduduk lebih dari 570.000 jiwa. Kabupaten Ketapang juga memiliki beberapa hutan desa yang hak pengelolaannya ditujukan untuk kesejahteraan desa. Tapi kondisinya terancam oleh beberapa faktor, salah satunya kebakaran hutan. Pada tahun 2019, Ketapang menjadi kabupaten yang memiliki titik api terbanyak sejumlah 1061 titik. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan 2019 di Desa Pematang Gadung menjadi bukti nyata ancaman di depan mata. Luas wilayah yang terbakar mencapai 11 hektar pada 2015 dan lebih dari 1.700 hektar pada 2019. Kebakaran lahan bukanlah satu-satunya ancaman yang mengintai. Bayang-bayang kerusakan lingkungan dan kehidupan sosial tak terhindarkan akibat aktivitas pertambangan emas ilegal yang membabi buta. Pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Ketapang awalnya menjadi lahan pencarian masyarakat yang sifatnya mendadak saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 90-an. Awalnya, para penambang hanya menggunakan alat tradisional seperti cangkul dan dulang. Lalu pada 2002, mereka mulai menggunakan mesin robin. Dan sejak 2008 hingga sekarang, mereka menggunakan mesin dompeng, mesin mobil, hingga alat berat seperti ekskavator. Penggunaan mesin serta alat berat menyebabkan areal peti meluas signifikan. Pemantauan lapangan dan analisa spasial menunjukkan peti menyebar di sepanjang Sungai Pesaguan dan Sungai Kepuluk yang melintasi 3 kecamatan yakni Matan Hilir Selatan, Sungai Melayu Raya, dan Tumbang Titi. Sedikitnya, 2.111 pekerja tambang mengadu nasib di areal seluas 13.286 hektar yang setara dengan 302 kali negara Vatikan. Para pekerja tambang bukan hanya masyarakat lokal, namun mereka juga berasal dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Para penambang menggunakan merkuri dalam proses pemurnian emas. Padahal, merkuri memiliki julukan The Big Three Heavy Metal, alias satu dari 3 jenis logam paling berbahaya. Paparan tinggi terhadap merkuri dapat menyebabkan kerusakan saluran pencernaan, sistem saraf, dan kekebalan tubuh. Penggunaan merkuri tertuang dalam Perpres nomor 21 tahun 2019. Dalam Perpres tersebut, merkuri ditargetkan dihapus 100% pada tahun 2025. Limbah merkuri yang akhirnya mengarah ke sungai membuat air sungai keruh, dan dampaknya dirasakan langsung oleh para nelayan. Oh, dulu berarti banyak ikan sih? Kok banyak, dulu ada pakai numpak itu bisa. Air pakai teh jamnya ya bah, pakai serampang, pakai serita, dulu teh kami dulu. Di biak anakku, anak udah 30 lebih umurnya. Biasanya 10 kg ikan bisa terjaring dalam sehari. Namun, akibat adanya peti, para nelayan hanya mendapat 2 ekor ikan dari jaring yang ditebar selama 3 hari 3 malam. Sekali lokasi mas ada, ikan pun berkurang. Ini pun cuma amat, gak jamnya, macam mai apa yuk. Belum nih pakai air dalam. Air lagi. Kau air senang-senang anu, lah. Kotor. Untuk celupkan tangannya, kuku itu hitam.
Fakta kesulitan mendapat ikan tak hanya dialami Ahmad dan Sabariah. Nelayan lain pun merasakan dampak yang sama. Orang tua tuh cerita kadang ikannya besar-besar dan sangat mudah juga kan didapat. Jadi mereka biasanya dijual juga. Ya pasti untuk makan pasti cukup lah. Tapi kalau yang dibanding sekarang sangat jauh berbeda. Jangankan untuk dijual, kadang untuk makan aja susah. Berbeda kondisinya dengan para nelayan sebelumnya, kami bertemu dengan seorang pemancing udang. Nelayan udang ini justru cukup beruntung karena mendapat beberapa ekor udang, sebab titik sungainya tidak dilewati aliran dari peti. Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan adanya kegiatan peti yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan bagaimana kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Proses mengambil mineral yang berada di bagian bawah tanah mengubah bentang alam. Perubahan tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur ekologi yang merupakan zona kehidupan manusia. Sementara pemulihan kondisi lingkungan akibat tambang sangat sulit dilakukan. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, laju kerusakan akibat peti per hari mencapai 3 kali luas lapangan sepak bola. Kerusakan terparah berada di hutan desa Sungai Besar mencapai 577%, di mana pada 2009 tercatat 112 hektar hutan desa rusak akibat peti dan meningkat tajam di tahun 2021 menjadi 759 hektar. Sedangkan di hutan desa Sungai Pelang, laju kerusakan mencapai 381% dari semula 11 hektar di tahun 2009, lalu berubah menjadi 53 hektar di tahun 2021. Dan laju kerusakan di hutan desa Pematang Gadung mencapai 100%, di mana pada tahun 2009 tidak ada catatan kerusakan hutan, lalu pada tahun 2021 terjadi kerusakan hutan seluas 24 hektar akibat peti. Hingga pertengahan 2021, 836 hektar area hutan desa di Lanskap Pematang Gadung rusak. Peti yang menjajah kawasan hutan desa berpotensi mengancam area konservasi orangutan dan bekantan. Kami mendatangi salah satu areal pertambangan ilegal yang berada di Blok Lubok Pacat, Desa Pematang Gadung. Kami bertemu dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD, pihak yang menjaga hutan dari berbagai ancaman termasuk peti. Berdasarkan keterangan LPHD, Oktober 2021 silam ditemukan 7 ekskavator masuk wilayah hutan desa. Nah, jadi mereka tuh ketika kami tahu mereka masuknya sudah sejauh ini lagi, tapi karena mereka tuh termasuk bersembunyi, kadang-kadang tuh dari itu, itu kan kalau kita lihat kan dari sini kan tidak ada lagi kan di dalam, padahal ada. Nah, ayo. Jadi masih kita cari celah lah untuk yang bagusnya, yang bisa kita untuk merestorasi, merehabilitasi yang seperti kayak begini, bagaimana kita bisa untuk pemulihan. Tetapi kalau pemulihan ini kalau sudah seperti ginilah, kalau menurut saya tuh itu enggak, waktu itu enggak sedikit sebenarnya itu. Enggak mau 1 tahun, enggak mau 2 tahun, 5 tahun belum tentu pohonnya besar seperti gini sebenarnya itu. Saat kami berada di lokasi, tiba-tiba terdengar suara mesin dompeng. Tim LPHD segera menyantroni lokasi sumber suara tersebut dan langsung memberhentikan aktivitas penambang. Jadi terkait mesin yang bekerja ini,
Kalau dompeng sih punya sendiri. Nah, kalau ekskavator sih kita namanya rental, Bang. Rental. 1 jam. Kadang-kadang nutup, kadang-kadang enggak. Namanya kita kajian emas ini kan namanya barang di tanah, kita enggak tahu kan. Di Musahin tuh. Musahin. Berapa paling tinggi harganya? 6-7 itu. 1 gram. 1 gram. Tapi kalau di luar kapan? Boleh dijual keluar nggak? Kurang tahu lah, itu kan tinggal bos lagi. Kami kan cuma tahu kerja, cuma tahu hasil gitu. Sesuai perhitungan sama tauke itu. Jadi kalau razia-razia itu yang kerja di sini aja berarti yang ditangkap sama kepolisian yang razia. Ada yang di atas itu bos tidak kena. Paling kan di lubang aja yang bekerja. Tak lama setelah kami meninggalkan lokasi, mesin dompeng kembali terdengar. Inilah alur hierarki pihak-pihak yang terlibat dalam peti. Pekerja tambang dibagi menjadi 2. Ada yang bekerja sendiri, ada yang bekerja pada orang lain. Penambang yang bekerja pada orang lain akan dikoordinir oleh ketua rombong yang melakukan pengawasan terhadap para pekerja. Kemudian, tugas ketua rombong diawasi oleh tauke. Tauke lah yang memiliki peran memastikan jalannya operasional pertambangan. Ada juga tauke yang menjadi pemilik lahan sekaligus merekrut dan pemberi upah para penambang. Tauke pun berperan sebagai penada emas, dan merekalah yang biasanya memiliki ekskavator atau sebatas menyewa alat berat kepada pihak lain. Emas yang diserahkan penambang kepada tauke lalu dijual ke penampung atau pengepul emas. Dan emas yang dijual tersebut emas ilegal yang tidak melalui proses pajak negara. Hutan Desa Pematang Gadung merupakan hutan gambut yang berfungsi sebagai penyimpan karbon, penyimpan air, dan rumah bagi aneka ragam satwa. Orang-utan, bekantan, dan beberapa jenis satwa lainnya adalah sejumlah satwa penghuni hutan Desa Pematang Gadung. Tentunya, peti yang menjarah kawasan tersebut sangat mengancam keberadaan satwa liar dilindungi. Penasaran dengan keberadaan satwa liar di kawasan hutan desa, kami menemui tim pengaman hutan dan peneliti satwa liar. Merekalah yang melakukan pendataan satwa yang ada di hutan desa Pematang Gadung. Nah, ini jadi kita udah di salah satu lokasi kamera trap ya Bang ya? Iya. Nah, ini kita cek dulu ya, ada apa aja. Oh, ini ternyata ada babi ya. Ada beruang juga. Ada beruk juga. Beruk. Oh, ada orangutan. Orangutan bawa anaknya. Oh, anaknya. Bawa anaknya. Kami juga sempat menemui tim pengaman hutan desa yang pernah bekerja sebagai penambang peti. Kepada kami, mereka menceritakan pahitnya pengalaman pada masa itu. Kami kerja dituntut dari jam 7, paling awal jam 9 malam. Itu paling awal selesai. Tahu-tahu kan tidak dikasih apa-apa, cuma ibaratnya jong. Tidak dapat gaji, walau 1.000 pun. Nanti itu pas merasa ditipu. Udah cuci semuanya, bawa kain lagi suruh kerja. Kadang udah tuh jam 4 subuh, jam 5 subuh. Tidur sebentar suruh kerja lagi. Kalau enggak diamuk-amuk sama dia. Terus kalau sakit itu tetap dipaksa kerja kan? Tetap dipaksa. Tetap dipaksa. Kan dah saya bilang, saya kemarin tuh ada sakit sama 2 teman kan. Demam Bos, lah bisa dibilang demam. Bos datang, kan kami ini punya pondok tuh seng semua. Diambil kayu, dipukul-pukul seng tuh kami bangun kerja. Dipaksa, kalau nggak mau kami diseret. Bangun kami kerja. Pas tuh malamnya sekitar jam 12-an orang sapi kami kabur. Ya gagal gitulah. Orangnya ini terlalu kasar. Soalnya dituntut kerja ekstra full gitu. Ekstra, pokoknya kalau jenis petambang dituntut kerja terus ekstra.
Terdapat beberapa mekanisme pembagian hasil pekerja tambang yang kami ketahui dari beberapa sumber. Di antaranya, sistem pembagian 7:3 atau 8:2. Dari kedua sistem tersebut, tauke atau ketua rombong mendapat keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, setiap emas yang disetorkan para penambang, tauke atau ketua rombong mendapatkan 70% bagian, 30% sisanya untuk penambang. Oleh beberapa tauke, 30% bagian penambang masih dipotong untuk biaya makan harian. Pembagian hasil yang tak adil membuat para mantan penambang ini merasa ditipu selama bekerja di tambang emas ilegal. Dia merasa ada keluarga aja di sini banyak. Meski beberapa penambang memilih berhenti, tetapi persoalan tambang bukan hal yang sepele untuk diatasi. Karena masih banyak masyarakat Desa Pematang Gadung menggantungkan hidupnya pada peti. Berjalan dari dulu, mau ditutup pun tidak mungkin. Tidak mungkin kalau untuk ditutup. Tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin. Tapi kalau kita dengan kekerasan, tapi kan tidak mungkin masyarakat kita. Masyarakat cuma cari makan, kan itu. Mereka sana ada yang jualan, ya jualan untuk orang yang kerja itulah. Istilahnya ekonomi itu berputar di situ, bagi pendulang maupun pencari kerja yang karyawan-karyawan. Sementara pengusaha kan kita tidak tahu. Isa Ansari, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang yang juga merupakan tokoh masyarakat, sangat geram akan kondisi peti yang menjalar di wilayahnya. Jadi dampak peti ini bukan hanya mengancam lingkungan, tapi mengancam moral. Yang jelas kalau kami menyebutnya rentan tempat maksiat. Mengapa kami sebut rentan tempat maksiat? Ya, ada tenda-tenda bahasa di sana, tenda biru, tempat lokalisasi prostitusi, penjualan narkoba marak, ya kan? Minuman keras. Jadi ini bukan hanya bicara menyelamatkan lingkungan, tapi menyelamatkan manusia juga. 23 Agustus 2021, FPRK menemui Kapolres Ketapang untuk menyampaikan fakta adanya ekskavator yang beroperasi di kawasan peti. 2 bulan kemudian, FPRK berunjuk rasa untuk menyampaikan hal yang sama di depan gedung Polres Ketapang. Tak berhenti sampai di situ. Pada 4 Januari 2022 lalu, FPRK melayangkan surat terbuka kepada Kapolri dan Kapolda Kalimantan Barat. Saya kemarin bertemu dengan Kasat Intel Polres Ketapang. Bertanya, siapa yang mendata? Ada 168 unit ekskavator, 359 set mesin gelondongan, 24 buah tong telah terdata oleh aparat penegak hukum. Apakah ini benar? Ternyata benar. Polres mengakui bahwa mereka yang mendata. Jadi untuk apa didata ketika tidak ada penegakan hukum? Jadi tujuan mendata itu apa? Isa Ansari juga menyampaikan hal ini kepada Gubernur Kalimantan Barat. Namun, ia malah diminta melapor ke Mabes Polri. Dan berdasarkan pemantauan kami dan apa yang kami lihat, bahwa yang ditangkap oleh aparat penegak hukum ini hanya masyarakat kecil saja, yang terkesan hanya mencari makan dari menambang emas itu. Sementara sampai hari ini kami belum menemukan para cukong yang kami tahu. Mungkin aparat penegak hukum pun banyak yang tahu keberadaan cukong, siapa nama cukong, pemilik ekskavator ratusan yang ada di lapangan itu. Ada memang cukong yang cukup terkenal dengan inisial AHN, ya, sangat terkenal itu. Tolong tangkap cukongnya, jangan ini dibiarkan gitu loh. Rakyat yang selalu jadi kambing hitam, masyarakat kecil selalu jadi kambing hitam. Seperti itu. Kalau menurut pengamatan Bapak, kenapa cukong-cukong ini seakan-akan tidak tersentuh? Itu berarti karena ada backingan dari ya, kami menduga seperti itu.
Karena tidak mungkin Polres tidak tahu. Tidak mungkin polisi tidak tahu. Karena sudah didata loh. Tentu pada saat didata 168 ekskavator ini pemiliknya siapa gitu loh. Masa masyarakat yang tukang menggali segenggam pasir bisa beli ekskavator? Ini ada mafia di sini yang selalu berkolaborasi, saling menguatkan, sehingga kami anggap ya laporan kami dianggap nol. Pengaduan-pengaduan kami dianggap nol. FPRK juga menerima keluhan dari nelayan perihal sulitnya mendapat bahan bakar untuk perahu mereka. Dan diduga hampir seluruh SPBU di Ketapang mendistribusikan solar ke lokasi peti. Klimaksnya pada 4 Agustus lalu, puluhan nelayan dan sopir truk menyambangi kantor Bupati Ketapang untuk berunjuk rasa lantaran petugas SPBU Kabupaten Ketapang yang acap kali tak mau melayani mereka dan lebih mengutamakan mobil tangki serta truk bermuatan drum solar yang diduga untuk dibawa ke berbagai perusahaan tambang ataupun lokasi peti. Aksi ini mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap mafia BBM bersubsidi dan aktivitas pertambangan ilegal. Bahwa ada dugaan oknum aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ketapang yang bermain di dalam mafia BBM bersubsidi. Kami perlu dan kami pertegas, kami mohon Pak Kapolri dan Pak Kapolda untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi kami, tuntutan kami pada hari ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketegasan dari aparat penegak hukum. Jika ada ditemukan penyeludupan BBM di Kabupaten Ketapang, jangan diam. Ini selama 1 tahun diam. Ya, kami minta Pak Kapolres, kalau memang nggak mampu jadi Kapolres ya udahlah, mundur saja ya, mundur. Kalian mengorbankan waktu 1 hari ini, insya Allah akan dicatat Allah sebagai ibadah kalian. Pengamat hukum Herman Hovi pun menduga adanya praktik kotor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus peti. Nah itu pun yang ditangkap itu hanya betul tadi, hanya pekerja-pekerja saja. Sementara cukong-cukongnya, para pemodal-pemodalnya itu lepas. Kenapa demikian? Konon kabarnya karena aparat juga dapat gitu, P dari situ gitu loh. Polda Kalimantan Barat dan Polres Ketapang terus melakukan penertiban terhadap peti. Polda Kalimantan Barat mengungkap 96 kasus pertambangan tanpa izin dengan 190 orang tersangka pada 2021 dan 23 kasus dengan 75 tersangka pada 2022. Dalam proses penegakan hukum pertambangan itu kita membutuhkan personil yang cukup memadai dan jauhnya lokasi dan itu juga rentan akan longsornya wilayah yang di wilayah pertambangan tersebut. Selain itu, dari sisi psikologis massa, artinya masyarakat yang ada di pertambangan sana juga kita harus melihat psikologi massanya. Kenapa? Karena memang masyarakat itu memenuhi kebutuhan untuk hari itu kerja, hari itu dapat uang, hari itu untuk makan. Ini yang harus kita pertimbangkan, dan kalau orang dalam kondisi terdesak seperti itu artinya emosionalnya tidak terbentuk. Nah ini harus kita kelola dengan baik secara psikologis dari masyarakat yang ada di sana. Berdasarkan laman resmi SIPP Pengadilan Negeri Ketapang, sebanyak 38 kasus peti tercatat sepanjang 2021 hingga September 2022. Kami melakukan analisa lebih lanjut terhadap 37 perkara yang mencapai minutasi melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasilnya, terdapat 3 perkara yang diputus sebagai pihak penampung mineral yang tidak berasal dari IUP, IUPK, dan SIPB. 4 perkara diputus sebagai pihak yang menyuruh melakukan pertambangan tanpa izin, dan 30 perkara diputuskan sebagai pihak yang melakukan pertambangan tanpa izin, turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin, dan bersama-sama melakukan pertambangan tanpa izin. Di pihak lain, Balai Gakum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah 3 Pontianak turut angkat suara terkait penegakan hukum pertambangan ilegal di wilayah hukum mereka. Nah, tapi tentu ada skala prioritasnya. Prioritas kan tadi kan, ada beberapa daerah juga yang memang sudah meminta kita untuk bisa melakukan kegiatan penertiban. Tentu kita lakukan koordinasi dan komunikasi dulu untuk memastikan prioritas mana yang kita akan lakukan penegakan hukum. Artinya penegakan hukum itu adalah upaya hukum terakhir lah untuk masyarakat kan.
sepanjang itu masyarakat masih bisa dibina, masih bisa diberikan penyuluhan, masih bisa diarahkan, masih bisa difasilitasi untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan menjanjikan untuk meninggalkan kegiatan yang ilegal itu juga kegiatan yang saya pikir nggak ada hasilnya itu kan. Luas hutan desa Pematang Gadung yang mulanya 14.415 hektar kini menyusut menjadi 7.004 hektar. Penyusutan tersebut menjadi pertanyaan besar. Terlebih, di lanskap Pematang Gadung terdapat banyak konsesi. Nugroho selaku Ketua Perhapi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bersikap tegas terhadap pelaku aktivitas tambang yang berlokasi di kawasan hutan. Nah, seandainya itu memang dilakukan oleh pelaku usaha tambang, itu wajib hukumnya untuk dihentikan. Bahkan itu kan masuk kawasan hutan sehingga pihak dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memang harus punya istilahnya suatu tindakan yang jelas bahwa itu kawasan hutan harus diselamatkan. Permasalahan peti juga menjadi perhatian Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Ketapang. Isu ini diangkat dalam rapat paripurna DPRD pada 18 Januari lalu. Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang meminta dengan hormat pemerintah daerah untuk dapat menertibkan masalah peti ini. Karena peti ini adalah masalah kita bersama. Ke depan kami tidak mau Kabupaten Ketapang menjadi Kabupaten Sintang kedua. Bayangkan saja bapak-bapak sekalian, Sintang itu 30 hari lebih air tidak dapat turun. Kemungkinan juga Ketapang pun bisa terjadi seperti itu kalau kita tutup mata dalam hal ini. Yang kaya mereka-mereka cukong-cukong saja, tapi yang menderita rakyat-rakyat miskin di sekitar lahan tersebut. Dan akibatnya nanti Kabupaten Ketapang lah yang ketimpa masalah. Kebetulan saya Ketua Komisi 3 membidangi pendapatan daerah. Daerah merasa dirugikan. Daerah tidak sepeser pun menerima hak rupiah. Kedua itu tadi lingkungan. Saya memikirkan kelangsungan hidup anak-anak cucu kami. Kalau lingkungan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Itulah saya bilang, kenapa saya konsen masalah pencemaran lingkungan ini. Karena PDAM itu di bawah ruang lingkup koordinasi kerjanya Komisi 3, salah satu lingkungan yang sangat saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. PDAM ini kan ngambil air di sungai. Apakah aliran limbah-limbah merkuri, penambang-penambang peti ini tidak sampai ke lokasi yang menjadi sumber air PDAM tersebut? Dalam beberapa pekan ke depan, saya akan konsultasikan ke PDAM itu untuk segera meneliti kandungan air yang kita gunakan ini tercemar apa tidak. Itu harus. Makanya saya bilang, kalau mereka penambang peti ini alasannya perut, nah saya kepengen tanya, dulu tidak ada peti, mereka bisa aja, bisa menyekolahkan misalnya. Kalau sekarang Mbak tahu ratusan kan alat di dalam. Nah, punya Mr. A-nya, punya Mr. B-nya, punya Mr. C-nya. Ya udahlah, orang kampung aja udah pada tahu siapa yang punya. Peti ini semestinya kalau saya selaku bupati saya tutup. Kalau saya bupati tidak ada kata maafnya. Nah, tapi saya nggak tahu Pak Bupati sekarang. Kami menemui Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai temuan kerusakan lingkungan dan kewenangan daerah terhadap hal ini. Kita tidak mengatakan itu tidak ada, memang benar adanya. Namun yang menjadi kesulitan pemerintah daerah, kewenangan. Pertama soal kewenangan. Kewenangan di pemerintah daerah kabupaten kota itu tidak mempunyai kewenangan untuk bagaimana supaya usaha ini, masyarakat ini menjadi legal. Kalau kita menangani urusan sosial kemasyarakatan dengan tidak menertibkan ataupun tidak mengatur soal hadirnya pertambangan, percuma saja. Pemerintah daerah menjadi pemadam kebakaran. Nah, maka ini harus ada solusi. Nah, solusi pemerintah pusat berikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan itu. Kami siap untuk menanganinya. Tapi kalau tidak ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menangani ini, ya kita wait and see saja, menunggu saja.
kapan-kapan pemerintah pusat menanganinya, kan begitu. Setelah kami menemui Bupati Kabupaten Ketapang, terbitlah surat edaran pada 3 Februari 2022 tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang salah satunya berisi larangan melakukan aktivitas pertambangan emas dan sejenisnya secara ilegal. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, menyatakan secara gamblang di media bahwa aktivitas peti ini hanya bisa dihentikan oleh Presiden. Pasca statement tersebut, Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin pertambangan mineral dan batu bara. Pertama, hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan Presiden Jokowi menjadi pertanyaan, mengapa perusahaan tambang legal dapat dicabut sementara yang ilegal tak dapat ditutup? Lebih-lebih, dalam portal ESDM, kami temukan terdapat cetak peta konsesi-konsesi baru yang tumpang tindih dengan lahan lain. Contohnya, PT Raja Pasir Kalimantan tumpang tindih dengan hutan produksi dan PT Sultan Bumi Kuarsa tumpang tindih dengan hutan desa. Usulan menjadikan Peti sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR mencuat dan menjadi pertimbangan. WPR yang diusulkan seluas 1.983,9 hektar di 17 titik. Tahun 2021 yang lalu, saya selaku Bupati sudah menandatangani usulan supaya daerah-daerah yang menjadi konsentrasi penambangan emas tanpa izin peti tersebut kita jadikan wilayah pertambangan rakyat. Peraturan mengenai WPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah ini yang saya lihat ini sangat lemah sekali, bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tapi kebijakan publik kita dan formulasi kebijakan kita sangat-sangat lemah sekali. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita. Tidak ada solusi apapun yang diberikan oleh pemerintah daerah, apalagi pusat, ya kan, terkait dengan solusi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pekerja itu tadi. Nah, apalagi dalam konteks penegakan hukum tadi. Saya katakan bahwa yang ditangkap memang itu tadi para pekerja-pekerja di tingkat level bawah, sementara para pengusaha dan sebagainya, pemilik modalnya tidak ditindak gitu ya. Merkuri, ya kan? Nah, ini dijual bebas. Kalau memang ini dilarang, stop. Ya kan? Kalau ini di stop, selesai urusan itu semua itu. Nah, kenapa ini bisa didapatkan di mana-mana gitu? Nah, harusnya kalau memang serius, ya kan, hentikan, ya kan, pemasaran merkuri itu, atau pemasaran merkuri ini diatur sedemikian rupa untuk orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu yang memang dibutuhkan gitu. Jadi sangat menyedihkan lah kan, kalau kondisi peti ini. Saya melihat belum ada keseriusan. Seperti itulah. Sampai detik ini saya lihat belum ada keseriusan, ya kan? Baik itu penegakan hukumnya maupun tadi saya katakan alternatif apa yang diberikan. Ya, harapan ke depan nanti untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat mungkin untuk tambangnya bisa ditindaklanjuti agar di sini kembali seperti dulu dan ikannya mungkin banyak, kan bisa jadi penghasilan bagi masyarakat di sini. Kalau maunya abang sendiri, kenapa? Ditutup semua, nggak usah ada kegiatan kayak tambang kayak ini lagi. Setuju. Daripada di sini diberhentikan, di sana enggak kan? Tutup sekalian, nggak usah ada tambang lagi. Udah hutan tuh nggak terganggu. Nambang itu bukan suatu alasan nggak ada kerja yang lain selain nambang. Itu bukan alasan. Masalah perut, mungkin orang yang nggak nambang aja bisa makan kan? Penanggulangan masalah peti selalu dihadapkan kepada persoalan dilematis. Urusan perut menjadi faktor utama di atas segalanya.
Menutup peti berarti menambah panjang angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara membiarkannya beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, tak mungkin juga lingkungan dan satwa dikorbankan. Ini menjadi PR bersama. Bagaimana para pengambil kebijakan harus berpihak kepada masyarakat dan lingkungan sebelum kerusakannya semakin terasa di masa depan. Lihatlah di sana, hutan-hutan tak lagi indah. Lihatlah di sana, keamanan tak lagi nyaman. Lihatlah di sana, kebenaran dipermainkan. Lihatlah di sana, kekuasaan disalahgunakan. Gambaran hitam corengkan luka, catatan sejarah goreskan tinta hitam Sukawa. Oh ya, apa kabar para penguasa? Masihkah